الله الرحمن الرحيم. Ada tarawih 23 rakaat 7 menit? Dah ada tarawih. Jangan apa suuzan, itu namanya ulah raga. Ulah raga paling cepat selesai dapat juara 1. Jadi kita harus baik sangka, jangan suuzan. Karena itu bukan salat. Yang aku heran itu setiap tahun itu tradisi ini terulang setiap Ramadan. Menjadi sebuah kebiasaan. Yang seharusnya menjalani kebiasaan agama atau kebiasaan beribadi. Dan kenapa itu hal menjadi betul-betul sesuatu yang kebiasaan, menjadi tradisi? Kenapa? Aku heran ini. Ada yang bisa jawab? Kenapa ketika masuk Ramadan tetap menjalankan 23 rakaat tapi dengan cara cepat? Aku heran belum menemukan jawabannya. Ada apa dengan 23 rakaat harus selesai cepat? Dan ini khusus di bulan Ramadan. Aku sangat kagumi ketika mendengar seorang imam begitu maju imam tarawih rakaat pertama, Allahu Akbar, Masya Allah, kepanjangan takbirnya. Saya sudah alhamdulillah, pasti nikmat, enak. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, saya kaget. Barusan sudah enak. Ngapain cepat-cepat? Makanya saya ingat di masa ketika saya di salah satu kampung, ada seorang bapa di samping saya. Saya datang ke masjid, sudah mereka mulai tarawih. Yang aku kasihan bapa di sebelah saya, barangkali usia 80, 90. Gerakannya tidak sama seperti kita. Kan kita masih muda, masih bisa mengejar imam. Habis bacaannya imam, saya tidak bisa mendengar kecuali ujung ayat. Oh, ini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. An-Na'im. Apa? Alhaakumut takatsur. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya masih ikut. Yang saya kasihan bapa yang di samping saya ini. Begitu imam ruku', bapa kan pelan-pelan, kan begal badannya, sudah tua, fisiknya tidak kuat, turun pelan-pelan, imam sudah sami'allahu liman hamidah. Bapa berdiri lagi, dah jadi ruku' bapa. Bas begitu sujud, kita semua turun sujud. Bapa saya lihat pelan-pelan sambil batu-batu. Turun. Begitu dia sudah mau nyampe, imam sudah rakaat kedua. Bapa malah berdiri lagi, dah jadi sujud. Astaghfirullahaladzim, kasihan bapa tidak jadi ruku, tidak jadi sujud. Pas di rakaat yang kedua, saya megang tangannya, Pak, kita pulang aja deh. Mendingan salat tarawih di rumah sendiri. Itu bukan salat tarawih. Ramadan cuma berapa kita menemukan Ramadan? Orang yang sudah wafat, kalau kita boleh berbicara dan dengar bisikan, apa yang mereka bisa jawab? Wallahi, semua orang yang sudah mati berkeinginan kembali ke dunia untuk menikmati bulan Ramadan. Mereka ingin menikmati bulan Ramadan, menikmati tarawih, menikmati suasana buka puasa bersama, bagi-bagi sahur dan aktivitas yang lain. Ini kesempatan, kita masih diberi oleh Allah umur, sehat walafiat, maksimalkan. Tidak semestinya 23, mau 11 boleh, mau 23 boleh, mau seberapapun tarawihnya, mau salat tahajud di rumahnya boleh. Ulama sudah menjelaskan jumlah salat malam atau tarawih yang paling sedikit 2 rakaat, yang paling banyak tidak ada batasnya. Jadi kalau kita 2 rakaat, 4 rakaat tutup witir, sah. 8 rakaat tutup witir, sah. 10 rakaat tutup witir, sah, tidak ada masalah. Tidak harus 11 atau 23. Intinya bukan jumlahnya, tetapi cara melaksanakannya. Apalagi kalau bacaan imam bagus, fasih, jelas hurufnya,
Saya yakin bagi jamaah yang awam, yang datang setiap Ramadan, setiap malam ikut salat tarawih, dia belum bisa baca Quran, tapi dia mendengar baca imam selama 30 malam, dia pasti bakal belajar Al-Quran. Karena bacaan imam bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau tidak dapat manfaat mengikuti salat tarawih di belakang imam yang bacaannya fasih selama 30 hari, anda cuma dapat benarkan bacaan Al-Fatihah, wallahi nikmat. Syukur. Selama 30 malam anda cuma dapat membenarkan bacaan Fatihahmu, sudah luar biasa. Tidak usah bicara ayat yang lain, hanya Al-Fatihah saja. Kenapa? Tidak sah salat kita tanpa Al-Fatihah. Kata Imam Nawawi, di dalam suratul Fatihah ada 14 tasdid. Ada 14 tasdid. Hurufnya yang ditekan. Ada 14. Tertinggal satu, batal salatnya. Dan Imam Nawawi berikut mazhab Syafi'i. Makanya jamaah sekalian, wajib hukumnya belajar Al-Fatihah, bukan sunnah. Wajib hukumnya belajar surat Al-Fatihah. Perbaiki, benarkan bacaanmu. Karena tergantung Fatihahnya itu salatnya sah atau tidak. Itu tergantung Al-Fatihah. Makanya saya harap mulai dari hari ini anda semua bersungguh-sungguh belajar suratul Fatihah. Jangan anda targetnya mau hafal 30 juz. 30 juz anda hafal, tapi tidak benar suratul Fatihah, sia-sia. Tidak ada manfaat. Karena anda baca suratul Fatihah, tidak baca ayat yang lain sama sekali, masih tetap sah salatnya. Karena suratul Fatihah tidak bisa diganti. Kalau anda lupa baca selain suratul Fatihah, ada istilah lupa salah satu kewajiban bisa diganti dengan sujud sahwi. Misal, rakaat pertama baca Al-Fatihah, itu rukun. Lanjut baca ayat pendek. Anda tidak sadar, habis waladdallin, amin, Allahu Akbar. Lupa baca ayat, itu diganti dengan sujud sahwi. Itu kalau di salat wajib. Tapi kalau di salat sunnah, tidak ada wajib atau rukun selain suratul Fatihah. Jadi anda kalau salat sunnah cuma suratul Fatihah, kemudian takbir, rakaat yang kedua suratul Fatihah, dan kemudian langsung ruku', sah salatnya, tidak apa-apa. Tidak harus baca surah-surah yang lain. Itu di salat sunnah. Tapi kalau di salat wajib, hukumnya baca Al-Fatihah rukun, hukum baca surah yang lain wajib. Kalau terlupa, diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Habis tahiyat, sujud 2 kali, kemudian langsung habis itu salam. Dan habis sujud sahwi tidak bagi tahiyat lagi. Sudah cukup tahiyat yang anda baca. Bismillahirrahmanirrahim.